Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-temanku semua, kali ini kita ingin membahas Hal baru lagi. hal baru, etika. Nah, etika saat ini, Pak, lagi banyak ada perbincangan. Oh iya, iya, betul. Nah, Lagi rame nih orang bicara soal etika, ya, kan gini. dalam pemerintahan Terutama apalagi pas dari mulai sejak mau pemilu, ya. terus sampai pun sekarang ini masih dalam perdebatan. Nah, etika itu sendiri itu apa sih, Bang? Ya itu ya teman-teman ya. Artinya podcast kita ini bukan untuk mengomentari satu peristiwa politik yang terjadi di negara kita atau apa. Ini mau pengetahuan ya teman-teman ya. Artinya etika ini kan yang tersampaikan kepada kita di publik ini kan kayak suka samar ya, sama yang namanya moral. Apakah etika itu sama dengan moral? Itu pertanyaan penting banget yang harus dipahami sebelum kita berdebat soal itu. Atau sebelum kita berdialog tentang itu. Boleh berdebat, boleh berdialog, boleh. Kan kayak podcast kita yang awal-awal tempo hari itu kan. Asal tahu aja bedanya kapan berdebat, kapan berdialog kan gitu. Lah, yang namanya etika kenapa dibedakan secara filsafat dengan moral? Karena kalau moral itu adalah panduannya, panduan konkret dalam kehidupan tentang baik dan buruk, perbuatan ya, tentang perbuatan baik dan buruk. Oh ini perbuatan baik, oh ini perbuatan buruk. Tapi itu tidak ada penjelasannya. Moral itu tidak ada penjelasan, gitu. Nah sementara etika ini adalah ilmu tentang baik dan buruk. Nah otomatis karena dia ilmu dia harus satu logis, jelas itu. Nggak ada ilmu yang nggak logis kan gitu. Dia harus punya dasar, dia harus konsisten, dia harus mematuhi kaidah-kaidah alur pemikiran tertentu, kan gitu. Artinya etika itu adalah sebenarnya bahasan kefilsafatan. Sementara moral enggak. Moral itu ajaran. Jadi gini, kalau bisa dikatakan bahwa etika itu dalam tataran filsafat, ya. Moral ini dalam tindakan praktis. Ya. Bagaimana saya dengan orang tua, bagaimana saya dengan orang yang tidak kenal, bagaimana saya memperlakukan anak saya, bagaimana saya dengan anak tetangga, dengan siapapun. Itu yang dikatakan moral. Panduannya ya, itu disebutnya moral. Sementara etik tadi? Etik itu adalah refleksi tentang moral. Refleksi dalam arti tadi ilmu. Nah ini saya boleh bertanya nggak, Bang? Kaitan sama ini masalah yang lagi diperdebatkan ini. Yang lagi rame ini. Ini kan masalah soal dikatakan itu sebenarnya cocoknya itu moral atau etika kan gitu. Sementara yang didorong oleh orang-orang kan etik kan gitu. Ya itu tadi dalam peristilahan yang sama mengandung makna yang berbeda ya. Contoh kan gini, ini kan orang menuduh masalah soal wakil presiden itu secara undang-undang 40 kan gitu. Nah sementara ini 35 tapi diloloskan. Kan gitu. Nah akhirnya apa? Ini kan yang akhirnya orang-orang itu mengangkat sebagai isu etik. Nah itu sebenarnya moral atau etik kan gitu? Karena itu kan lebih ke tindakan. Ya tadi ya, artinya kan kalau dia sebagai etik kan nanti masuknya kan ke yang spesifik lagi, etika publik namanya. Etika publik ini kalau kita melihat terutama kan kalau di Indonesia ya Romo Hartmoko ya. Romo Hartmoko itu kan nulis sangat banyak tentang etika publik, itu ada satu buku yang khusus tentang itu. Nah sebenarnya dasarnya sangat sederhana bahwa etika publik diperlukan untuk penyelenggaraan suatu tatanan kenegaraan atau pemerintahan
yang itu mematuhi kaidah ada netralitas, ada relevansi, ada transparansi kalau nggak salah saya gitu ya. Gak bahaya tak Apa tuh? podcast ini? Enggak lah, Gak, ya? kan kita bicara ilmu. Bicara ilmu. Nah, oke. jadi kalaupun orang mempertanyakan itu, orang kan harusnya mengukurnya dengan kembali ke etika publik. Satu, transparansi, pakai itu transparan. Netral, pakai itu netral. Kemudian relevan, apakah itu relevan, kan gitu. Yang sengaja dalam podcast ini kita tidak mengulasnya sebagai suatu peristiwa ya. Kita agak menarik jarak sedikit gitu loh. Biarkan orang-orang menafsirkan sendiri di situ. Tapi memang jelas itu bukan persoalan moral. Tidak. Jadi kalau boleh saya saya tanggapin atau ini tadi etik itu tataran filsafat. Refleksi moral ya, filsafat, ilmu itu filsafat. Ya. Saya boleh nggak saya misalkan mendefinisikan filsafat itu saya jadikan sebagai laku hidup. Bisa. Oke. Bisa. Jadi dalam artian begini, filsafat adalah sebagai laku hidup manusia, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana laku hidup itu supaya kita itu mempunyai ada etik di situ. Nah, ada etik, ada moral di situ. Saya bedain. Nah, atau ada moral lah, kan? Katakan ada moral, ada moral di situ. Nah, ini kan saya untuk bisa mengatakan ini orang ini mau bermoral atau tidak bermoral, ya kan? Karena saya yang menilai, maka saya harus mempunyai stok pengetahuan yang bagaimana pengetahuan itu saya dapat lewat membaca buku, lewat berdiskusi, lewat lihat fenomena sosial masyarakat, kan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya bisa menilai seseorang itu bermoral atau tidak bermoral. Kalau moral ya. Nah, kalau di dalam tataran moral. Tapi kalau ditarik ke filsafat lagi, kan ketarik filsafat yang dituju oleh filsafat adalah soal kebenaran. Ya. Sementara kebenaran orang yang saya nilai tadi, saya nggak tahu hakikat kebenarannya apa yang dirasakan oleh orang itu. Ya, justru itu nah, ya. Sehingga saya sendiri juga, wah, sulit juga ya aku menilai, kan gitu. Ya tadi makanya itu dibedakan antara moral dan etika. Jadi gini, dalam hidup ini kan kita memang tetap harus punya moral. Nggak mungkin lah hidup tanpa moral. Betul, itu kan aneh gitu. Betul. Moral itu kan tetap satu cacat lah dalam kehidupan kita kan gitu. Nah, tetapi kan kadang-kadang begini ya, moral ini kan jatuhnya kepada satu yang sampai bilang tadi, subjektif dan relatif. Nah, itulah fungsinya etika. Ketika kita menarik diri dari si moral tadi dan mengamatinya sebagai sebuah objek. Oh, ternyata dalam kehidupan di masyarakat saya ini dianggap bermoral, ini dianggap tidak bermoral. Lah, gimana sebenarnya sih logikanya nih, kenapa ini dianggap bermoral, kenapa ini nggak dianggap bermoral? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akhirnya melahirkan etika. Oke. Jadi lanjut Bang. Nah, jadi etika itu mengupas kembali apa yang kita alami sebagai bagian dari kehidupan moral tadi sebagai suatu objek kajian yang kita dekati dengan cara kritis. Nah, disitulah bagaimana kita bijaksana melihat sebuah ini. Nah, kalau orang yang mempelajari etika dengan sungguh-sungguh akhirnya sadar memang betul seperti sampean bilang tadi bahwa ketika kita mau melakukan penilaian moral itu harus hati-hati. Karena kita nggak tahu kadang-kadang hakikat dari kebenaran dari tindakan seseorang, karena kan menilai tindakan kan. Betul. Moral ini kan menilai tindakan. Oh, kamu nggak bermoral, kamu bermoral, itu kan sebuah penilaian tindakan. Nah, masalahnya tadi benar sampean bilang, ketika itu menjadi suatu penilaian yang terburu-buru satu, kemudian penilaian yang terlalu subjektif, atau penilaian yang didasari oleh satu muatan kepentingan. Itu kan jadi sudah tumpang tindih itu. Tidak tercapai nilai dari kebenaran yang diinginkan oleh filsafat kan gitu. Sementara kalau misalkan
siapa itu yang bilang Virkloh atau siapa itu ya? Yang ini bahwa wacana atau bahasa di situ kita itu udah sudah membawa ideologi. Ya, nah itu teman-teman ya, terus juga ada kaitan tuh. Ketika orang bilang bahwa bahasa itu membawa ideologi, di situ sebenarnya kan sudah mengandung muatan moral ya. Berarti orang sulit juga dong Bang kalau begitu Bang. Entah, kalau kita persulit ya jadi sulit. Enggak, maksudnya kalau kita ngadepin ngelihat fenomena, ngelihat apa namanya orang-orang selebaran ini, persebarannya berita di media sosial, yang ini menurut ini begini, yang ini begini, yang ini. Kadang-kadang kita agak bengong-bengong juga mana nih kebenarannya, kan gitu kan? Iya. Nggak masalah sebenarnya, kayak tadi saya bilang, tidak ada masalah bahwa kita melakukan pilihan seseorang itu kan juga wajar juga kan. Dalam kehidupan kita pasti kita melihat orang yang menurut pendapat kita itu berbuat jelek, ya kita anggap otomatis muncul penilaian moral dalam diri kita. Waduh. Oh ini nggak benar orang ini kan gitu. Berat juga ya. Nah, tetapi ketika kita sudah berangkat masuk ke wilayah filsafat, itu kan kita juga menjadi lebih sedikit hati-hati untuk tidak. Betul. Satu tadi tidak mengumbar. Paling nggak kalau jalan praktisnya ya, praktisnya bagaimana supaya jangan penilaian moral kita itu lepas dari sebuah keilmuan yang namanya etika. Ya kita harus agak hati-hati ketika melontarkan satu yang bersifat penilaian moral. Karena kita tahu tadi. Ini bagiannya begitulah kira-kira. Saya nanya lagi Bang, biar teman-teman juga ini. Pengertian etis itu cara filosofis itu dari siapa sih Bang tokohnya Bang, kalau boleh tahu? Yang sebenarnya sudah dari awal ya, ketika Socrates membuat namanya filsafat, merintis yang namanya filsafat sosial kan, itu kan otomatis ya. Yang kayak waktu awal kemarin yang podcast yang pendek itu yang saya bilang bahwa di dalam filsafat alam itu logika dasarnya angka, di dalam filsafat sosial logika dasarnya etik. Kan aku bilang gitu waktu itu ya. Logika. Kalau dalam ilmu alam tuh angka yang mengaturnya, prinsip dasar yang mengaturnya angka. Sementara dalam kehidupan sosial perilaku, etik. Itu tadi. Etik. Ya etik. Nah, yang etik kemudian ya ke dalam perilaku ya. Dirumuskan secara sistematis tuh oleh Aristoteles, cucu muridnya lah. Jadi Aristoteles ini kan muridnya Plato muridnya Socrates kan gitu. Nah yang merumuskan itu Aristoteles. Tentang etika itu. Jadi tapi itu pembahasan sendiri nanti ya, tentang bagaimana etika itu disusun secara sistematis oleh Aristoteles, yang akhirnya itu menjadi kayak ya panduan sampai zaman sekarang mungkin ya, untuk membahas. Orang kan selalu kembali ke situ gitu. Etika Nikomedian itu buku ya, nama sebuah bukunya ya. Udah cukup Bang? Khusus itu. Cukup. Ya saya kira cukup teman-teman ya. Sebagai pengantar saya Cak Tarno, jangan lupa subscribe, tambahin lah subscribe-nya. Jangan ragu-ragu subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah pendek itu dah.